Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Iza Rahma sebagai pertama akan menyampaikan tentang sosok pemimpin tawadu. Sosok pemimpin tawadu yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW merupakan contoh paripurna dalam sifat tawadu. Beliau memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam semesta ini, beliau juga dimuliakan, akan tetapi beliau menjauhi sifat sombong. Beliau memiliki sikap tawadu di tengah manusia. Dengan tawadu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kian bertambah kewibawaannya. Orang-orang musyrik justru menjadi gentar dan segan, sementara kaum mukminin kian mencintai beliau dengan sepenuh hati. Kisah dari keteladanan Rasulullah adalah suatu ketika para utusan Raja Najasyi akhirnya tiba di Madinah. Mereka membawa berbagai hadiah dan pesanan para sahabat dari sang penguasa. Rasulullah SAW menyambut dan bahkan melayani mereka, sampai-sampai para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, cukup kami saja yang melayani para delegasi itu." "Tidak," jawab Nabi. "Sungguh mereka telah menghormati para sahabatku di sana, dan aku dengan senang hati membalas kebaikan mereka." Bahkan ketawaduan Rasulullah SAW juga tampak dalam perannya sebagai kepala rumah tangga. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah SAW tak segan-segan membantu pekerjaan rumah tangga. Beliau memperbaiki sendiri sandalnya yang tanggal, dan beliau juga menjahit sendiri bajunya. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kita sepatutnya sebagai seorang guru harus mencontoh dan meneladani Rasulullah SAW pada diri kita dan akan tercermin kepada siswa kita. Yang kedua yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau memang dikenal sebagai seorang pemimpin hebat yang cakap dalam bidang militer, ilmu pengetahuan dan matematika, sains serta menguasai 6 bahasa, yaitu bahasa Turki, Persia, Arab, Yunani, dan Latin. Integritasnya terbangun dari keistiqomahannya dalam salat tahajud yang dilakukan seumur hidup, sehingga ia dikenal sebagai penguasa yang rendah hati dan tak takut mati. Bahkan, ia adalah seorang yang dimaksud dalam sabda Rasulullah, yaitu kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Contoh pemimpin yang ketiga adalah Umar Al-Khattab. Pada suatu hari, Umar Al-Khattab melakukan perjalanan ke negeri Syam, ditemani seorang budaknya. Karena sikap Umar yang terlalu tawadu dan lembut, ia naik unta bergantian dengan budaknya, sedangkan ketika itu ia memegang jabatan sebagai Amirul Mukminin. Jika sampai giliran Umar yang menaiki unta, maka budaknya berjalan kaki beberapa waktu sambil memegang tali kendali. Setelah itu mereka gantian posisi. Ketika tiba di suatu oase untuk mengambil air, ia dihampiri oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, yang saat itu menjabat sebagai Amir negeri Syam. Dia adalah salah satu dari 10 orang yang diberitakan akan masuk surga. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, para pembesar Syam akan keluar menemuimu. Alangkah tidak layaknya jika mereka menyaksikanmu dengan kondisi seperti ini." Akan tetapi, jawaban yang diberikan oleh Umar adalah, "Allah telah memuliakan kita dengan agama Islam. Allah bahkan maha lembut dan Dia menyukai kelembutan dalam segala sesuatu. Lalu mengapa aku tidak bisa bersikap lembut kepada budakku dengan merendahkannya dan bersikap takabur kepadanya? Wahai saudaraku, apakah kamu telah lupa dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang merupakan teladan dan panutan bagi kita semua ketika beliau memperbaiki sendiri sepatunya dan menambal sendiri bajunya?" Sikap tawadu dan kelembutan Umar ini menjadi teladan bagi kita semua bahwa Allah sangat mencintai hambanya yang bersikap lemah lembut terhadap siapapun. Umar memberikan teladan bahwa terhadap seorang budak pun seharusnya kita bersikap adil dan lemah lembut.
Karena pada hakikatnya semua manusia sama di hadapan Allah, yang membedakan hanyalah ketakwaan di hadapan Allah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.